Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya dengan melakukannya, kami terus bertumbuh mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan Harian Keluarga, Selasa 18 April 2023. Yohanes pasal 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Judul renungan hari ini, jangan larut dalam kesedihan. Mengapa Maria Magdalena melihat Yesus Kristus, tetapi tidak mengenalnya? Ada dua kemungkinan. Pertama, hatinya yang gundah gulana, hati yang sangat sedih, bimbang, gelisah. Sering membuat pikiran kalut, sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas atau berhalusinasi. Kedua, setelah kebangkitan, bentuk dan rupa Yesus Kristus berubah. Seperti pengalaman dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus, demikian pengalaman Maria Magdalena setelah berbicara dengan malaikat, menoleh ke belakang dan melihat Yesus di situ, tetapi tidak mengenalinya. Disangkanya sebagai penunggu taman. Nanti setelah namanya dipanggil Yesus Kristus, baru Maria tersadar dan mengenal suara gurunya. Maria tidak peka terhadap keadaan di sekitarnya, oleh karena terhanyut, larut, dan tenggelam dalam kesedihan karena rasa kehilangan. Pikirannya terpaku hanya pada Yesus Kristus yang tidak ada di dalam kubur, sehingga ia tidak dapat berpikir jernih dan melihat dengan jelas realitas masalah yang sedang dihadapi. Padahal, ketika berpikir jernih, tidak sempit, maka peluang mencari jalan keluar yang terbaik akan terbuka. Belajar dari sikap Maria Magdalena, maka kita sebagai keluarga Kristen diajak agar ketika diperhadapkan dengan permasalahan, apakah masalah keuangan, masalah dalam rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, masalah pekerjaan, masalah anak muda, persahabatan, dan berbagai masalah apapun, tidak boleh larut dan tenggelam dalam emosi yang mendalam. Kacamata kita jangan seperti kacamata kuda yang menghalangi kita untuk melihat ke samping, ke atas, ke bawah. Dalam keadaan seperti itu, marilah kita mendengar suara Tuhan Yesus Kristus melalui membaca firman dan berdoa, menyerahkan pergumulan hidup serta memohon pertolongannya. Sehingga mata kita dibukakan, melihat masalah dengan jelas, dan dapat menemukan solusi dengan pertolongan Tuhan. Jesus is the answer. Yesus Kristus adalah jawaban. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, tuntunlah kami di jalan-Mu, agar tidak terjebak dan tenggelam dalam permasalahan, melainkan kami mau memandang kepada-Mu dan mendengar suara-Mu sebagai penolong dan sumber jawaban dari setiap persoalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.